kita lanjutkan. Jadi kita mau mengulang kembali bagaimana penentuan bilangan oksidasi ya. Tentunya dia ada beberapa aturan ataupun kaidah gitu ya. Nah, ini sudah kita tulis, kita ulang bersama-sama ya. Aturan atau kaidah penentuan bilangan oksidasi atau bilox. Apa tadi bilox? Ya, muatan yang dimiliki oleh suatu atom baik dalam keadaan bebas maupun dalam senyawa yang dibentuknya. Muatan itu ada yang muatan positif dan negatif ya. Aturan yang pertama, bilangan oksidasi atau bilox atom bebas ataupun molekul unsur itu adalah sama dengan 0 ya. Gimana maksudnya atom bebas? Atom bebas itu berarti atom-atom berdiri sendirian seperti Na sendirian nih ya, biloxnya 0. Atau siapa yang sendirian, misalnya logam besi gitu ya, Fe, yes, dia 0. Lalu logam tembaga Cu gitu ya, biloxnya 0. Oke, kalau molekul unsur itu yang gimana contohnya? Molekul unsur, molekul berarti dia sudah lebih dari satu, unsur berarti dia kembar, H2 gitu ya, Cl2, O2. Nah, kalau bertemu yang kembar-kembar seperti ini atau dia berdiri sendiri, biloxnya adalah sama dengan ya. Oke, itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, bilangan oksidasi atau bilox unsur H dalam senyawa adalah positif 1 ya. Jadi H itu sudah ditentukan bahwa biloxnya dalam senyawa itu positif 1. Nanti kita ada contohnya misal nanti ya. Lalu bagaimana? Ada kata kecuali untuk senyawa hidrogen peroksida ya. Senyawa-senyawa peroksida, contohnya hidrogen peroksida itu H2O2, bilox H-nya akan menjadi sama dengan berapa? Ayo, yang bisa jawab ya nanti ya. Oke, selanjutnya bilangan oksidasi untuk unsur O. Ya, unsur O itu oksigen, dalam senyawa adalah negatif 2. Oh, salah ya. Kalau ini kan bukan kecuali bukan pada H2O2 ya, di sini kecuali pada H2O2. Kalau yang di sini kecuali pada apa, ada yang ingat? Senyawa hidrida. Apa itu senyawa hidrida? Ya, nanti bilox H-nya menjadi negatif 1. Nah, berarti yang mau jawab cari tahu apa itu senyawa hidrida. Nah, kalau ini bilox O-nya nanti sama dengan negatif 1 ya. Aturan yang keempat, untuk bilox untuk unsur golongan 1A. Apa aja golongan 1A? Siapa yang paling cepat menjawab, ini yang dapat poin ya. Dalam senyawanya adalah positif 1. Golongan 2A, dalam senyawanya adalah positif 2. Ini juga jawab ya. Lalu ada bilox unsur F. Dalam senyawa itu ternyata selalu negatif 1. Dan ada ketambahan nih, kita harus tahu bahwa bilox seluruh unsur atau seluruh atom dalam senyawa itu berarti dia tidak bermuatan ya, senyawa netral itu sama dengan 0. Nah, kalau yang dalam ion artinya dia ada muatannya, jumlahnya nanti sama dengan muatannya ya. Gimana maksudnya? Misal contoh ya, ada H2O ya, kita tentukan biloxnya ini kan nggak ada muatan ya, nggak ada positif negatif, berarti nanti jumlahnya di sini harus sama dengan 0. Oh, tadi biloxnya adalah negatif 2 ya, dalam senyawa ya, minus 2, H itu positif 1 ya, dikalikan kan dengan jumlahnya, jadi positif 2 minus 2 ya sama dengan gini maksudnya. Tapi kalau ditanya bilox H berapa, tetap ambil yang jumlahnya 1, yaitu positif 1. Bilox O nya negatif 2. Kalau dalam ionnya tuh maksudnya gimana? Misalnya Cu2 positif, biloxnya ya 2 positif 2 gitu. Atau kalau ada Cr2O7 2 negatif gitu ya, ini kan ada negatifnya, berarti dia kan bukan netral lagi, berarti nanti jumlahnya harus sama dengan muatannya. Berapa? Negatif 2 gitu kan. Oh, itu berapa? Negatif 2 dikali 7, negatif 14 sama dengan negatif 2. Berapa di sini? Berarti harus positif 12. Positif 12 ini untuk 2 Cr, satunya berapa? Positif 6. Jadi terjawab bilox Cr pada Cr2O7 2 negatif adalah positif 6 ya. Nanti kita banyak latihan lagi ya. Oke, boleh di screenshot aturan penentuan biloxnya atau ada di bukunya juga ya.
Sekarang kita mau bahas contoh soalnya ya, supaya untuk mempertegas aturan penentuan bilox yang tadi videonya sebelumnya sudah kita pelajari ya. Ada 4 contoh soal ya yang sudah dibuat. Mau dimulai dari nomor berapa nih? Nah, yang sederhana mungkin nomor 2 ya. Nomor 2 ini kelihatannya lebih sederhana. Ada senyawa KMNO4. Ini ada yang tahu nggak namanya apa gitu nama kimianya? Misalnya kan NaCl namanya natrium klorida, kalau KMNO4 namanya apa? Siapa yang bisa jawab nanti langsung jawab di WA ya, nanti dapat poin ya. Nah sekarang pertanyaannya itu adalah berapakah bilox Mn, bilox Mn pada KMNO4. Nah bagaimana kita mengerjakannya? Kita kerjakan sesuai dengan aturan tadi. Ingat aturannya bahwa dalam jumlah bilox dalam senyawa itu sama dengan 0. Ini senyawa ya, senyawa yang nggak ada muatannya, berarti bilox jumlahnya sama dengan 0 gitu ya. Oke, lalu kita tentukan dari yang ada di dalam aturan. O itu kan ada dalam aturan ya, lalu K juga ada gitu kan. O itu biloxnya sama dengan negatif 2, tapi negatif 2 itu kalau O nya cuma 1. Ini O nya ada 4, maka kita kalikan, berarti negatif 8 ya. Nah negatif 8, siapa lagi yang bisa kita tentukan? K itu biloxnya berapa? Dia termasuk golongan 1A. Tadi kalau golongan 1A biloxnya adalah positif 1. Maka di sini positif 1 titik minus 8 harus sama dengan 0. Berapa dia? Positif 7. Berarti di sini bilox Mn-nya adalah positif 7. Terjawab gitu ya. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Nah coba kalau kita naik ke soal ini dulu deh, H3PO4 nih, ada H-nya gitu ya. Kalau H3PO4 kira-kira bilox siapa yang ditanya? Pasti biloxnya P gitu kan. Karena O ada, H juga ada. Ya udah kita tentukan sama dengan berapa? 0. O berapa biloxnya? Negatif 2. Di dalam aturan ada 4 menjadi negatif 8 dikalikan ya. Sama dengan 0. Siapa lagi yang bisa ditentukan? H. Berapa biloxnya? Positif 1. Ada 3 dikalikan positif 1 kali 3 positif 3. Maka P sama dengan positif 5. Terjawab ya. Oke, mudah ya kalau yang ini ya. Bisa ya. Nah, kalau yang seperti ini gimana? Ada kurung-kurungnya. Nah, jangan khawatir kalau ada kurung-kurungnya ini. Artinya angka yang di luar kurung itu punya milik yang di dalam kurung. S kan dikurung nih. Berarti dia punya 3. Karena 1, S-nya ada 1 dikali 3. Tapi O di sini ada 4 dikali 3. Berarti O-nya ada 12. Kebayangkan banyak ngitungnya. Tapi kalau kita tahu SO4 ini adalah apa? Coba di video larutan elektrolit non elektrolit ada kok disebutkan SO4 itu sebagai apa. Siapa yang bisa jawab nanti ada poinnya ya. Jadi dia merupakan titik-titik yang punya muatan negatif 2. Oke, ini jumlahnya harus sama dengan 0 ya. Nah negatif 2 itu untuk satu SO4. Maka kalau ada 3 dia negatif 6. Supaya sama dengan 0 berarti Fe-nya harus positif 6. Nah, positif 6 ini untuk 2 Fe, maka 1 Fe-nya positif 6 dibagi 2 sama dengan positif 3. Berarti jawabannya bilox Fe dalam Fe2SO4 3 kali yaitu positif 3. Kalau ditanya bilox O-nya ya negatif 2. Kalau ditanya bilox S-nya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab nanti dapat poin ya. Terakhir CrCl3 bilox Cr yang ditanya. Yang bisa jawab juga nanti dapat poin. Nah, di dalam video ini berarti banyak pertanyaan. Silakan siapa cepat dia menjawab di WA nanti, itulah yang mendapat poin paling tinggi. Semangat semuanya. Mau lanjutkan masih materi di redox ya. Tapi di sini kita mau bahas ini oksidator dan reduktor ya. Sudah tahu oksidator itu apa, reduktor itu apa? Kita bahas lagi ya, belajar lagi supaya
sebelum itu mau tanya nih, persamaan reaksi itu terjadi dari apa ya? Yang di sebelah kiri panas sebutannya apa? Yang di sebelah kanan panas. Ya, yang di sebelah kiri namanya apa? Yang di sebelah kanan namanya apa? Dalam persamaan reaksi. Nanti yang bisa jawab, ya, nanti langsung jawab aja, ada poinnya. Nah, sama tambahan sebelum kita bahas oksidator sama reduktor, yang bisa memberi nama KI itu apa, Cl2 apa, KCl apa, I2 apa. Ya, namanya berarti ada 4 nih, KI, Cl2, KCl, I2, namanya apa? Langsung jawab. Ya. Nah, sekarang kita mau bahas penentuan oksidator dan reduktor. Jadi kita harus menentukan apa? Bilox, ya benar ya. Bilox dari masing-masing unsur. Yang paling mudah nih dari KI, jumlahnya harus sama dengan 0 ya. K itu golongan 1, maka biloxnya adalah positif 1, maka I-nya adalah negatif 1 ya. I-nya negatif 1, maka I-nya negatif 1 ya. Lalu kalau Cl2 kembar, berarti biloxnya sama dengan berapa kalau kembar gini? 0 ya. Lalu kalau KCl sama dengan 0 ya, sama, K positif 1, Cl negatif 1. Kalau I2 kembar, biloxnya sama dengan 0. Yuk kita tentukan siapa yang mengalami reduksi dan siapa yang mengalami oksidasi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Ayo, Cl ya, Cl dari 0 menuju menjadi negatif 1, berkurang atau bertambah? Berkurang. Kalau berkurang reaksi apa? Ingat, penurunan atau pengurangan bilox. Reaksi reduksi. Lalu siapa lagi? I ya. I ini tadi dari negatif 1 menjadi 0. Bertambah kan dia? Kalau bertambah dia berarti reaksi oksidasi. Nah, sekarang siapa oksidator? Lalu siapa reduktor? Lalu siapa hasil oksidasi? Lalu siapa hasil siapa ya? Apa gitu ya harusnya? Hasil reduksi. Yuk kita tinjau sama-sama. Oksidator itu adalah yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi? Cl2 menjadi KCl kan? Berarti oksidatornya adalah Cl2. Reduktor yang mengalami oksidasi siapa? KI gitu kan? Hasil oksidasinya lihat saja, KI menjadi I2, berarti hasil oksidasinya I2 ya. Lalu hasil reduksi, siapa yang reduksi dari Cl2 menjadi KCl? Berarti hasil reduksinya adalah KCl ya. Berarti bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan reaksi, apa yang dimaksud dengan oksidator dan reduktor. Silakan siapa yang bisa menjawab